Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Marketing Mix terhadap volume penjualan pada toko retail Mr. JK, Jalan Merdeka, Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakang mengapa saya ingin meneliti kasus ini adalah seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, kita sudah mengetahui bahwa pasar-pasar tradisional atau pasar kelontong sudah tersaingi oleh adanya pasar modern seperti hipermarket, supermarket, dan lain sebagainya, di mana supermarket, hipermarket, dan lain sebagainya ini menggunakan sistem yang modern dan teratur. Toko Mr. JK ini adalah salah satu toko yang berada di Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Desa Dangkan Kota, di mana desa ini menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat di sana. Tentu saja tidak hanya toko Mr. JK yang berada di sana dan berjualan di sana, tapi banyak sekali toko-toko retail yang menjadi pesaing. Nah, di mana toko retail ini mempunyai jarak yang berdekatan dengan toko Mr. JK dan memiliki produk-produk yang sama atau serupa. Adanya fenomena tersebut membuat saya tertarik ingin meneliti bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh toko Mr. JK agar tetap bisa bersaing serta meningkatkan volume penjualannya. Adapun fokus penelitiannya yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemasaran produk yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan penjualan pada toko Mr. JK. Yang kedua, bagaimana strategi penetapan harga yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan volume penjualan pada toko Mr. JK. Yang ketiga, bagaimana strategi penempatan lokasi yang tepat dalam upaya meningkatkan volume penjualan pada toko Mr. JK. Dan yang keempat, bagaimana strategi promosi yang digunakan dalam upaya meningkatkan penjualan pada toko Mr. JK ini. Dari penelitian terdahulu banyak sekali strategi marketing mix yang sudah dianalisis oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun di sini belum ada yang merujuk pada toko Mr. JK atau studi kasus pada toko Mr. JK ini. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi strategi. Apa sih strategi itu? Mengapa toko Mr. JK ini harus melakukan strategi? Nah, strategi ini berasal dari bahasa Yunani yang mengacu pada jenderal militer dan menggabungkan dua kata, yaitu stratos yang berarti tentara dan ago yang berarti memimpin, yang berarti generalship, sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Adapun menurut para ahli, Kenneth R. Andrews juga berpendapat bahwa strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud, dan tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk mencapai tujuan. Nah, kesimpulannya dari dua pengertian di atas adalah strategi pemasaran merupakan pernyataan pokok tentang yang diharapkan dan apa yang akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar atau pada pasar target tertentu. Adapun perumusan strategi pemasaran. Dalam perumusan ini dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama ada segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi ini adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku. Nah, yang kedua adalah menentukan pasar sasaran atau targeting, di mana proses ini adalah proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki dan menetapkan pasar sasaran dengan mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen yang diinginkan. Nah, yang ketiga penentuan posisi pasar atau positioning. Positioning ini adalah mengatur sebuah produk atau jasa untuk menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh konsumen sasaran dibandingkan dengan tempat produk pesaing.
Dalam posisikan produknya, perusahaan harus menawarkan nilai yang lebih besar pada segmen sasaran yang dipilihnya dengan cara menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing lainnya. Dari ketiga langkah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu segmentation, di mana segmentasi ini adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda. Nah, di sini tujuannya untuk kita bisa mengetahui minat atau daya tarik pembeli lebih menginginkan barang seperti apa dan karakteristik masing-masing dari pembeli tersebut seperti apa. Nah, yang kedua adalah targeting atau penentuan pasar sasaran adalah proses mengevaluasi. Setelah kita membagi pasar tersebut, selanjutnya kita akan mengevaluasi apakah pasar yang kita pilih ini adalah pasar yang tepat atau tidak untuk menetapkan sasaran-sasaran konsumen kita. Nah, yang ketiga adalah penentuan posisi pasar atau positioning. Di mana di sini kita mulai mengatur produk atau jasa untuk menempati tempat yang jelas. Sehingga dengan adanya tiga hal tersebut, maka produk yang akan kita pasarkan atau yang akan kita jual akan lebih mudah untuk dikenali konsumen. Bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar. Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Bauran pemasaran sebagai alat bagi marketer yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Nah, adapun unsur-unsur di dalam bauran pemasaran ini yaitu yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang keempat place. Nah, dari keempat tersebut haruslah saling berkesinambungan, atau apabila salah satunya lebih dominan dalam praktek, tapi keempat unsur ini sangatlah berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain seperti itu. Baiklah, di sini saya akan membahas satu persatu dari empat unsur tersebut. Yang pertama yaitu produk. Produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, diinginkan ataupun dikonsumsi, yang meliputi barang atau jasa, kepribadian, tempat, organisasi, dan gagasan ataupun buah pemikiran. Dimana saat kita ingin menjual suatu produk, ada faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih produk yang akan kita jual, yaitu ada 5. Yang pertama, variety atau kelengkapan produk yang dijual, yang dapat mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko. Yang kedua adalah width or breadth, tersedianya produk-produk pelengkap dari produk utama yang ditawarkan. Contohnya seperti toko roti, mereka tidak hanya menjual roti saja, namun mereka juga menyediakan berbagai macam minuman. Yang ketiga adalah depth, merupakan macam dan jenis produk yang memiliki karakteristik. Misalnya, baju yang dijual di suatu toko tidak hanya satu merek saja, tapi juga tersedia merek-merek lainnya. Yang keempat adalah konsistensi produk, yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen, maka produk tersebut harus dijaga keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari produk yang dijual. Yang kelima yaitu balance, yang berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan macam-macam produk yang dijual dengan harga sasarannya. Yang kedua adalah harga. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.
Harga terkait dengan nilai dasar dari persepsi konsumen berdasarkan dari keseluruhan unsur bauran retail dalam menciptakan suatu gambaran dan pengalaman bertransaksi. Tingkat harga pada suatu toko dapat mempengaruhi cara berpikir konsumen terhadap unsur-unsur lain dari bauran retailnya. Contohnya, tingkat harga seringkali dianggap dapat mencerminkan kualitas dari barang dan akan mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihannya untuk berbelanja di sebuah toko. Nah, dalam penentuan harga ini sangatlah penting karena biasanya saat kita ingin berbelanja, yang paling pertama kita tanyakan adalah harga. Jika harga tersebut sesuai dengan kualitas barang, maka konsumen akan cenderung membelinya. Nah, dalam penetapan harga ini terdapat 3 macam strategi yang harus dilakukan, yaitu penetapan harga di bawah harga pasar. Penetapan harga di bawah harga pasar atau pricing below the market umumnya dilakukan oleh peritel yang punya biaya operasional yang lebih rendah dan volume yang lebih tinggi. Maksudnya di sini pada toko ini memiliki biaya operasional atau biaya pengiriman yang rendah dan memiliki stok barang yang banyak, sehingga mereka bisa menetapkan harga di bawah harga pasar. Kedua, penetapan harga sesuai dengan harga pasar. Penetapan harga sesuai dengan harga pasar umumnya dilakukan oleh peritel untuk memperlebar pasarnya dengan menawarkan kepada konsumen mengenai kualitas produk yang baik, harga yang cukup, dan pelayanan yang baik. Nah, jika kita ingin menetapkan harga sesuai dengan harga pasar, maka kita harus mengutamakan kualitas produk, harga yang cukup, dan pelayanan yang baik sehingga konsumen akan tertarik berbelanja kepada toko kita. Yang ketiga adalah penetapan harga di atas harga pasar. Penetapan harga di atas harga pasar biasanya dijalankan oleh peritel yang sudah mempunyai reputasi yang baik atau sudah terkenal. Konsumen akan tetap membeli meskipun harganya di atas harga pasar, dan ini merupakan keuntungan bagi penjual. Nah, dalam penetapan harga di atas harga pasar ini biasanya terjadi pada toko-toko yang sudah lama atau sudah dipercayai oleh konsumen, baik harga produk, kualitas, dan lain sebagainya itu sudah diketahui oleh konsumen, sehingga konsumen tidak ragu-ragu lagi untuk memilih toko tersebut. Yang selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. Promosi ini adalah sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan keinginan pihak retail dengan konsumen untuk memberitahu, membujuk, dan mengingatkan konsumen agar mau membeli produk yang dijual dari keuntungan dan manfaat yang diperolehnya. Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi. Yang pertama yaitu identifikasi terlebih dahulu target audiensnya. Hal ini berhubungan dengan segmentasi pasar. Nah, di sini saat kita ingin melakukan promosi, kita harus menentukan kalangan mana saja yang akan kita pilih untuk melakukan promosi ini. Yang kedua adalah tentukan tujuan promosi. Apakah untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau mengingatkan? Nah, tujuan kita promosi ini apa? Misalnya untuk melakukan atau menjual barang yang memang biasanya kan kalau kita lihat di supermarket dan lain sebagainya, biasanya barang yang expirednya sudah dekat, maka itu akan mereka promo atau promosikan lebih murah dari barang yang lainnya. Nah, di sini kita harus mengetahui tujuan kita promosi itu seperti apa. Apakah untuk hanya untuk mengenalkan barang kita atau menjual stok-stok barang yang kita miliki. Yang ketiga adalah mengembangkan pesan yang disampaikan. Hal ini berhubungan dengan isi pesan, struktur pesan, gaya pesan, serta sumber pesan. Nah, dalam kita promosi, kita harus membuat
kata-kata atau pesan-pesan yang dapat menarik konsumen sehingga tertarik dengan promosi kita. Yang keempat adalah pemilihan bauran komunikasi, yaitu apakah itu personal communication atau non-personal communication. Maksudnya apakah itu untuk umum atau hanya untuk personal saja. Adapun indikator dalam promosi, yaitu yang pertama kita bisa membuat brosur atau lembaran iklan yang menarik. Yang kedua adalah informasi katalog yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah adanya undian berhadiah pada momen tertentu atau biasa kita kenal sekarang giveaway. Yang keempat adanya hadiah langsung atas pembelian sejumlah barang. Yang keempat adalah tempat dan pelayanan. Pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen. Misalnya pemberian fasilitas alternatif pembayaran, pemasangan perlengkapan, dan sebagainya. Nah, biasanya kita juga sering mengalami bahwa khususnya saya sendiri ya, kalau misalnya di suatu toko tersebut pelayanannya baik, maka kita akan senang untuk berbelanja. Tapi jika pelayannya jutek, tidak senyum dan lain sebagainya, itu akan cenderung membuat kita malas untuk berbelanja lagi di toko tersebut. Nah, adapun jenis-jenis pelayanan dalam bauran retail antara lain yaitu waktu pelayanan toko. Nah, waktu pelayanan toko ini maksudnya waktu pelayanannya haruslah sesuai. Jika misalnya kita memberikan informasi bahwa kita buka jam 8 pagi, maka kita harus tepat buka jam 8 pagi. Nah, yang kedua pengiriman barang. Nah, di sini saat kita ingin mengirim barang atau produk, kita haruslah tepat waktu atau secepat mungkin. Dan yang ketiga adalah penanganan terhadap keluhan dari konsumen. Nah, jika ada produk atau barang yang kita berikan kepada konsumen tidak sesuai keinginannya, kita haruslah bisa mendengarkan atau memperbaiki dari masalah tersebut. Yang keempat adalah penerimaan pesanan melalui telepon dan pos. Yang kelima adalah penyediaan fasilitas parkir. Selain pelayanan, kita haruslah menentukan tempat, atau jika kita ingin membuat suatu toko, kita harus menentukan lokasi yang baik. Yang pertama yang harus kita lihat adalah lokasi toko. Apakah daerah tersebut menjadi pusat bisnis, daerah kota, atau lain sebagainya. Yang kedua, tata letak toko. Apakah tata letak toko tersebut strategis atau tidak. Penataan toko yang dirancang dan dibuat setelah lokasi toko dipilih, semuanya ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam berbelanja. Yang ketiga adalah desain toko. Desain dari sebuah toko dibagi menjadi dua bagian, yaitu desain eksterior dan interior, di mana desain eksterior merupakan penampilan luar dari sebuah toko yang harus dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, desain interior, sedangkan desain interior merupakan penampilan bagian di dalam suatu toko yang tidak kalah pentingnya untuk menarik konsumen. Jika suatu toko itu terlihat menarik, maka orang akan cenderung untuk berbelanja ke sana. Contohnya seperti sekarang, mengapa pasar tradisional itu lebih banyak tersaingi oleh pasar-pasar modern, karena kita lihat sendiri bahwa pasar-pasar modern pada saat ini menggunakan desain interior atau eksterior yang baik atau yang menarik, serta tempat yang bersih dan pelayanan yang baik. Seperti itu. Selanjutnya, setelah 4 unsur tersebut saya bahas, saya akan sedikit menjelaskan tentang volume penjualan. Volume penjualan menurut Rangkuti adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk. Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan naik turunnya penjualan dan dapat dinyatakan dalam bentuk unit, kilo, ton, atau liter. Selanjutnya, jenis, metode, dan pendekatan penelitian. Di sini saya melakukan penelitian
dengan jenis penelitian lapangan atau field research. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Nah, di sini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya dalam melakukan teknik dan alat pengumpulan data, saya menggunakan teknik observasi, wawancara, serta teknik dokumentasi. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.